Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Meskipun saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada, tetapi semua itu tidak mempengaruhi hadirat, urapan dan kuasa Tuhan bekerja. Kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh jarak dan waktu. Oleh sebab itu, mari saat ini kita mau membuka hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir dan memberkati ibadah online kita pada saat ini. Amin.
kasih Bapa, buat hadirat yang sudah Engkau nyatakan atas setiap kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami semua siap mendengar. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang berada di manapun Anda berada. Meskipun saat ini kita sedang berada di rumah kita masing-masing, kita tidak bisa ibadah di gereja, pintu-pintu gereja tertutup karena adanya anjuran dari pemerintah, namun percaya bahwa pintu surga senantiasa terbuka bagi kita untuk mencurahkan segala berkat-berkat buat kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Bagaimana kita punya kekuatan di masa-masa seperti saat ini. Saat ini siapa sih saudara yang tidak mengalami suatu yang namanya krisis yang diakibatkan adanya satu penyakit yang namanya COVID ini, mulai dari ekonomi, belum selesai disambung dengan jenis yang lain, belum selesai lagi disambung dengan bencana alam yang ada di sekeliling kita, dan seterusnya dan seterusnya. Suasana yang sudah mulai agak tenang kita rasakan beberapa waktu yang lalu. Mungkin kita sudah punya rencana atau angan-angan kita menyusun acara untuk dalam minggu-minggu ke depan, namun saat ini rencananya batal lagi karena situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Ekonomi yang sudah mulai membaik, ekonomi yang sudah mulai berangsur-angsur baik, ternyata minggu ini kita harus dibatasi lagi ekonomi kita. Dan masih banyak lagi saudara, di dalam pekerjaan kita sudah bekerja dengan enak, kita sudah bekerja dengan seperti biasa, namun tiba-tiba kita dinyatakan salah satu dari staf yang harus di PHK. Belum lagi ada lagi yang merasakan bahwa ketika selama ini mungkin tubuh kita sehat, kita tidak mengalami sesuatu yang tidak baik di dalam tubuh kita. Namun ketika kita coba check up, ternyata kita didiagnosa menderita suatu sakit penyakit yang parah, ataupun penyakit yang seperti kanker yang ganas. Ini seringkali membuat hati kita ini kecewa. Seringkali kita ini berbalik meninggalkan Tuhan. Nah, saat ini kita akan belajar tema siang hari ini ataupun saat ini yang akan saya bawakan, yaitu jangan meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan Tuhan? Karena justru di saat-saat seperti ini hanya Tuhan yang bisa memberikan semangat kepada kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita di saat-saat seperti ini. Hanya Tuhan yang bisa memberikan penjagaan kepada kita. Dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mencurahkan berkat pemulihan kepada kita. Untuk itu, saat ini saya katakan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Saya akan bukakan suatu ayat di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ulangan 29 ayat yang ke-18. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan. Dikatakan janganlah. Kalau Tuhan berkata janganlah, berarti ini suatu perintah yang memang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar berarti ada bahayanya. Makanya Tuhan berkata, janganlah di antaramu laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Saudara, firman Tuhan saat ini begitu keras buat kita. Janganlah kita meninggalkan Tuhan, dan janganlah di antara kita ini
di hati kita ada yang namanya kepahitan akar racun atau ipuh. Ipuh itu sebangsa pohon, saudara. Pohon yang getahnya itu bisa dipakai untuk biasanya berburu. Di ujung tombak itu ditancapkan dulu di sebuah pohon ini, dan akhirnya tombak ini beracun dan bisa mematikan. Makanya Tuhan katakan jangan sampai di hati kita ini ada akar racun atau ipuh. Kenapa saat-saat ini, saudara, banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan bisa meninggalkan Tuhan? Yaitu tadi karena ada akar pahit di dalam hati atau yang namanya ipuh di dalam hati, saudara. Racun itu berbahaya, saudara, dan bisa mematikan. Nah, bagaimana, saudara, di dalam hati kita ini ada racun, ada sesuatu yang mematikan. Nah, ini, saudara, yang membuat kita ini, yang membuat kita ini bisa berpaling daripada Tuhan. Kita punya kepahitan sama Tuhan karena doa-doa kita tidak dijawab. Kita kepahitan sama hamba Tuhan. Kita kepahitan sama pelayan-pelayan Tuhan. Kita kepahitan sama orang tua kepahitan sama anak. Pelayan Tuhan kepahitan dengan pelayan Tuhan, dan banyak lagi, saudara, kepahitan kepada saudara-saudara kita. Nah, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, jangan ada akar pahit, jangan ada racun di hatimu. Karena itu yang menuntun kita untuk meninggalkan Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 24 ayat yang ke-24 akan saya bacakan bagi saudara. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Kalau saudara baca di ayat-ayat yang selanjutnya ataupun sebelumnya, diceritakan bahwa ketika peperangan bangsa Yehuda dan Aram, orang-orang Aram hanya mengirimkan sedikit prajurit, dan orang-orang Yehuda yang dikenal dengan pandai di dalam bertempur, pandai di dalam peperangan, dan jumlahnya waktu itu sangat banyak, namun dikatakan di ayat ini mereka dikalahkan. Kenapa, saudara? Dikatakan bahwa mereka sudah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita jauh daripada Tuhan, apa yang terjadi? Dikatakan di firman ini, saudara, firman ini mengingatkan kepada kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepandai apapun kita, sebanyak apa teman-teman kita yang punya posisi atau jabatan yang tinggi sekalipun, kalau kita meninggalkan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Kita akan menuju dalam suatu yang namanya kehancuran. Bahkan lebih lagi, ada sesuatu yang menunggu kita, yaitu namanya kebinasaan, saudara. Tuhan tidak rugi, saudara, ketika kita meninggalkan Dia. Tidak berpengaruh apapun kepada Tuhan, namun yang rugi kita ketika kita meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kepada kita, selama kita masih dekat dengan Tuhan, selama kita tetap tinggal di dalam Tuhan, masih ada harapan, masih ada jalan keluar. Selama masih dekat dengan Tuhan, kita masih bisa menerima anugerah kekuatan yang dari Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan saat siang hari ini ataupun sore hari ini. Lalu kita mau belajar, mengapa orang yang sudah percaya, orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah melayani Tuhan sekalipun, orang yang sudah sekelas hamba Tuhan sekalipun, saudara, mereka bisa meninggalkan Tuhan. Kita mau belajar saat ini. Yang pertama, karena terbujuk dengan kesenangan dunia.
karena terbujuk dengan kesenangan dunia. Saudara, dari awal penciptaan Tuhan punya rencana yang indah atas hidup setiap manusia. Tuhan punya sesuatu yang besar atas masa depan manusia. Namun iblis tidak senang, saudara. Iblis tidak senang ketika kita manusia ciptaan Tuhan, kita menjadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang diberi Tuhan dengan anugerah. Iblis tidak mau, saudara. Makanya iblis senantiasa membujuk kita. Mulai dari Adam dan Hawa, iblis membujuk mereka dengan suatu iming-iming bahwa ketika mereka memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, iblis berkata, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan, bisa melihat mana yang baik, mana yang enggak. Makanya Adam dan Hawa tertipu, mereka terbujuk dengan iming-iming iblis. Nah, saudara, di tengah situasi dan kondisi seperti saat ini banyak sekali iming-iming iblis, bujukan iblis yang terjadi baik kepada kita jemaat ataupun pelayan-pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Mereka yang terbujuk dengan rayuan iblis. Mereka terbujuk dengan kesombongan mereka, apa yang mereka pikirkan, bahwa apapun yang mereka miliki saat ini, apapun yang mereka dapat, yang mereka punyai saat ini, padahal mereka berasal dari Tuhan. Banyak sekali mereka yang pelayan Tuhan, mereka yang berkata, kalau bukan karena saya, gereja ini tidak akan seperti ini. Kalau bukan karena saya, keluarga saya tidak mungkin seperti ini. Kalau bukan saya sebagai hamba Tuhan, jemaat saya tidak mungkin seperti ini. Ini, saudara, iblis masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Kita memberi kesempatan kepada mereka, kepada iblis. Untuk itu kita terbujuk dengan rayuan iblis. Makanya siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan mudah kita dibujuk oleh iblis. Jangan mudah kita diintimidasi oleh iblis. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak dibujuk oleh iblis, tidak gampang menerima rayuan iblis. Dekat dengan Tuhan. Yang kedua, mengapa orang yang sudah percaya, sudah dibaptis, sudah melayani Tuhan, bahkan sudah menjadi hamba Tuhan, bisa terbujuk ataupun meninggalkan Tuhan? Yang kedua karena kecewa, karena akar pahit, karena racun di dalam hati kita. Banyak rumah tangga yang hancur, saudara, akhir-akhir ini karena kecewa suami dengan istri, kecewa orang tua kepada anak, anak kecewa terhadap orang tua, mertua terhadap menantu, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak pelayan Tuhan kecewa terhadap pelayan Tuhan, banyak kecewa terhadap hamba Tuhan. Keadaan yang mengecewakan, saudara, keadaan yang mengecewakan seharusnya tidak membuat hati kita ini kecewa. Seringkali keadaan yang mengecewakan ini dipakai Tuhan untuk membuat iman kita ini mempunyai pilihan. Keadaan yang mengecewakan, Tuhan memakai keadaan itu untuk membuat kita ini semakin lagi lebih melekat kepada Tuhan, bukan malah menjauh kepada Tuhan. Nah, kita ini diberi suatu hak yang istimewa, saudara, untuk memilih. Ketika sesuatu keadaan yang mengecewakan datang kepada kita, kita mau memilih kecewa atau kita mau tetap bersuka cita. Itu yang memilih kita, saudara. Ketika keadaan yang tidak mengenakan datang kepada kita, kita mau memilih untuk kita kecewa atau kita mau tetap bahagia dan bersuka cita. Itu, saudara. Bagaimana supaya kita ini tidak meninggalkan Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang mengecewakan seperti saat ini? Kita mau belajar. Kita mau memperhatikan firman Tuhan saat ini, saudara.
bagaimana ketika situasi dan kondisi yang tidak baik itu datang dan kita ini tetap tinggal dekat di dalam Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan. Yang harus kita kerjakan yaitu kita harus membangun kekuatan yang ada di dalam hidup kita. Bagaimana kita membangun kekuatan itu? Yang pertama, kita harus mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dan yang keempat, kita harus melangkah di dalam iman. Itu saudara yang harus kita lakukan. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita, situasi dan kondisi apapun, jangan pernah tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, bersama kita akan berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kepada kami bahwa situasi dan kondisi seperti saat ini, kondisi yang mengecewakan kami, kondisi yang sangat tidak baik bagi kami ini, bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus melangkahkan iman kami Bapa, untuk kami jangan pernah sekali-kali meninggalkan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu saat ini Bapa senantiasa mengingatkan kepada kami untuk kami tetap mendekat kepada Tuhan, untuk kami harus lebih lagi dipimpin oleh Roh Kudus, untuk kami lebih lagi berpegang kepada firman Tuhan, untuk kami lebih lagi melangkah di dalam iman percaya kami di dalam Engkau Bapa. Dan kami percaya apapun yang terjadi ketika kami tidak meninggalkan Engkau, kami percaya bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Kami percaya bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada pemulihan terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya Bapa bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami mau belajar untuk tetap melakukan firman-Mu Bapa. Kami percaya bahwa ketika kami tetap tinggal di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, kami percaya bahwa pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam hidup kami. Dan apapun yang terjadi di sekeliling kami, kami tetap merasakan damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami. Kami rindu untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau. Dan kami percaya bahwa inilah rindu kami, bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama katakan amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan terima kasih sudah beribadah bersama kami di ibadah Minggu Raya Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Ponorogo. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya akan menyampaikan agenda kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan. Dalam rangka pemberlakuan PPKM darurat se-Jawa Bali, ibadah Minggu Raya tatap muka akan diliburkan dan digantikan dengan ibadah online di channel YouTube gubdi.pon. Ibadah akan ditayangkan perdana pada hari Minggu pukul 6 pagi dan link akan dikirimkan melalui WhatsApp grup Gupon. Doa pagi dilaksanakan setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 5 pagi di tempat ini. Persekutuan Pengurus Pemuda dan Remaja diadakan setiap hari Senin pukul 6 sore melalui Zoom meeting. Untuk para pengurus pemuda dan remaja, jangan lupa datang untuk berdoa bersama. Ibadah Komisi Pemuda dan Remaja di hari Jumat 9 Juli 2021 pukul 6 sore, Bapak Gembala Pendeta Gideon akan membawakan tema bijak dalam bergaul, mengundang teman-teman pemuda dan remaja untuk bisa hadir via Zoom untuk beribadah bersama.
memberitahukan bagi jemaat yang sudah mengikuti katekisasi sakramen baptis bahwa pelaksanaan baptis akan diundur sampai batas waktu yang belum ditentukan. Informasi selanjutnya silakan hubungi Ibu Tisa. Berikut adalah laporan keuangan kas gereja yang masuk per tanggal 3 Juli 2021. Terus dukung dan doakan supaya persembahan yang jemaat berikan dapat mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja berikut ini. Dan yang terakhir, Gembala Sidang, Majelis serta segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Gatot Kapeni. Sekian warta jemaat kita. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji, hormat dan syukur bagi kemuliaan, kebesaran dan keagungan nama-Mu Bapa. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu, saat ini Engkau perkenankan kami untuk mempersembahkan puji syukur bagi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau masih perkenankan kami di tengah-tengah kondisi situasi dunia yang dipenuhi dengan onak dan duri. Hanya Engkaulah tempat kami bersandar, hanya kepadamu-lah kami tempat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati ibadah kami dan berkati seluruh umat-umat milik-Mu, anak-anak jemaat-Mu yang saat ini bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, damai sejahtera dan berkat-Mu atas kami semuanya. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.